Jadi kan tadi dokter udah jelasin nih semua gejala-gejala penyakit, flu-like syndrome, demam, sampai diare. Nah terus kan gejalanya kemungkinan mirip, atau orang malah pasien tuh kebanyakan nggak ngeh gitu kan, cuman taunya demam aja sih dok, kemarin berapa ya ngecek saya lupa gitu kan. Ada yang begitu kan pasti kan dok. Nah, belum terus, tentu tahu itu tinggi 39. Iya belum tentu, sekali. Atau mungkin dia ngecek tapi cuman berapa ya, kayaknya tinggi deh dok, pokoknya di atas 36 mungkin taunya gitu. Pokoknya di atas 37 dok gitu kan. Nah untuk gejala-gejala yang mirip seperti itu, terus pasien datang ke dokter, kapan sih dokter menyarankan pasien untuk yaudah cek aja gitu? Jadi konsultasi nih jadi. Iya. It's complicated ya sebenarnya. Ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, gejala-gejala ini hanya yang overlapping atau tumpang tindih atau tidak spesifik atau hampir sama ini tidak berlaku absolut atau tidak pasti. Ya, misalnya ada saja pasien demam berdarah yang demamnya nggak tinggi, itu juga varian mutasi. Karena sebenarnya jenis dari virus DEN 1234 bahkan ditemukan lagi yang baru ya, itu juga dia mengalami ada mutasi. Jadi harusnya kan virus tinggi mendadak, tapi ada beberapa kejadian dia enggak dok, saya nggak tinggi, hanya kayak meriang aja. Ternyata pas diperiksa hari ketiga keempat, trombositnya dropnya khas untuk dropnya demam berdarah. Karena COVID-19 trombosit juga bisa turun. Oh, COVID-19 juga bisa. Tifus juga bisa turun. Oh, infeksi bakteri lain yang tidak spesifik, kalau sudah berat infeksinya bisa mengalami sepsis di IC yang trombositnya juga bisa turun. Soalnya kan biasanya tahunya trombosit turun tuh, oh kena DBD ya. Pasien imun kompromis lain seperti lupus atau ITP itu juga trombosit bisa turun. Tapi itu bukan penyakit infeksi ya. Jadi ya lupus kan itu hanya diagnosis banding. Ya, jadi jangan sampai ini dijadikan hanya clue ya, tidak absolut, tidak pasti. Jadi kembali ke jadi bagaimana kita mengkonfirmasi diagnosis yang kita sebut sebagai working diagnosis. Pasien terkadang-kadang memikirkan bahwa dia dipikir menegakkan diagnosis semudah itu. Bahkan ada yang berpikir bisa tanpa lab. Kalau sudah lihat muka dokter, langsung tahu dokternya ini sakitnya apa. Oh aman. Padahal dengan hanya range waktu mungkin 30 menit kita memeriksa pasien, maksimal 1 jam, kita hanya melakukan, untuk saya ya, general internal medicine atau internis, penyakit dalam umum, melakukan anamnesis atau menanya riwayat gejala yang dirasakan pasien, kemudian melakukan mencari tanda-tanda penyakit dengan pemeriksaan fisik yang kita sebut sebagai tanda atau sign ya dari pemeriksaan fisik. Itu yang objektif. Yang subjektifnya adalah dari apa yang dirasakan oleh pasien, itu gejala atau simptom. Hanya itu. Karena dokter nggak punya lab Mbak Maria, di matanya nggak ada lab gitu, nggak bisa keluar gitu, cek darah gitu langsung keluar nggak bisa ya. Tapi memang ya setidaknya 40-50% kita sudah ada gambaran untuk menentukan. Jadi nggak semua labnya otomatis periksain semua. Ya tentu aja kalau diperiksain A sampai Z akan ketahuan, tapi kan sangat tidak cost efektif, sangat mahal dan tidak sesuai dengan gejala pasien misalnya. Dan disitulah pentingnya seorang dokter setajam apa mencari ini pemeriksaan yang penting dulu yang mana, karena kan nggak mungkin juga ya, biarpun asuransi ya nggak mungkin juga dilakukan pemeriksaan semuanya. Kalau bisa semakin sedikit kita cek, semakin fokus atau apa, dan semakin cepat ketemu diagnosisnya, itulah berarti dokternya semakin tajam untuk analisisnya, walaupun tidak mudah. Jadi gimana, apa yang mau dicek duluan? Nah itu dia, saya nggak tahu. Kembali lagi ke pertanyaan itu. Jadi gimana nih dok? Iya, kasih contoh kasus dong. Pasiennya demam hari keberapa? Misalnya nih dok, pasien demam hari ketiga.
Baik. demamnya stabil Baik. 37,8. Karena kita udah ada dasar tadi kan. Nah, sekarang untuk menentukan tindakan berikutnya, ya jadi nggak apa-apa ya, kita di luar negeri orang berpikir sudah seperti dokter, karena edukasinya sudah setinggi itu, tingkat level pengetahuan mereka, knowledge-nya sudah setinggi tenaga medis dia. Jadi bolehlah kita berpikir how. Jadi temanya adalah how doctor think gitu ya. Bagaimana cara dokter berpikir. Jadi demam. Jadi 3 hari. Pasien datang dengan keluhan demam 3 hari disertai mual muntah. Baik. Dan diare. Baik. Atau bukan, jangan diare dulu deh. Perut kembung. Oke. Gitu. Dan dari mana kita mengambil tindakan atau clinical decision making, desisi atau keputusan klinis itu berdasarkan prevalensi dulu. Jadi penyakit yang banyak sering the best 5 atau enggak the best 10, 7 ya yang ada di negara tropis. Ya. Jadi yang sedang musim misalnya demam berdarah, tifoid, COVID-19 ya, kita lihat dulu pasien dengan demam. Itu nomor 1 adalah dari infeksi. Usianya muda? Usianya sekitar 38 tahun. Ya, kalau cenderung muda, kalau untuk ke arah autoimun itu masih bisa, tapi kan biasanya sudah berulang. Ya, kalau bisa autoimun sih. Sudah berulang. Iya, bisa sih dia datang demam ternyata lupus, tapi biasanya sudah berulang atau agak kronik ya. Oh, berarti itu ditanya lagi. Sudah sering. Ya, jadi kalau sebelumnya nggak ada riwayat apa-apa, kita singkirkan dulu autoimun. Untuk demam yang paling sering adalah infeksi. Ya. Nah, infeksi yang kalau 3 hari, tadi kan ada mual, ada kembung, ada gejala yang mual itu berarti masih bisa demam berdarah. Masih bisa tifus. Iya. Demam berdarah kenapa dia mual? Ya, karena dia juga melibatkan keterlibatan hati, peningkatan enzim hati itu bisa juga mengakibatkan mual, peningkat. Dan pada secara umum infeksi ya terkait dengan sitokin inflamasi itu juga akan meningkatkan produksi asam lambung. Tapi khusus demam berdarah mualnya hebat sekali. Kalau COVID-19 mualnya tidak sedikit aja. Bahkan demam tifoid yang menyerang saluran pencernaan pun mualnya ya di atas COVID-19, tapi nggak separah demam berdarah. Demam berdarah biasanya mualnya sangat prominent atau sangat khas. Ya, Sering kenapa gitu. patofisiologi yang pastinya tidak diketahui, tapi ya seperti itu pengalaman saya dan menurut textbook juga demikian. Mungkin karena tingginya kan pada dengue fever, demam berdarah hemoragik itu inflamasinya juga sangat tinggi. Seperti COVID-19, tapi tingginya di vaskuler ya, pembuluh darah, bukan dia di paru juga sebenarnya ada yang namanya dengue lung. Jadi paru-paru yang sedang mengalami orang yang sedang mengalami infeksi demam berdarah juga parunya ada gambaran tertentu, karena itu juga ada vaskuler parunya berubah, permeabilitasnya meningkat. Tapi gitu ya? tidak makanya sulit ya. Karena ini penyakit sistemik. Jadi sistemik itu di mana mediator inflamasi. Jadi secara umum kalau ada infeksi di tubuh kita masuk akan keluar direspon oleh sistem imun mengeluarkan mediator inflamasi yang mengeluarkan sitokin itu kan beredar di seluruh tubuh sehingga di semua organ kita akan terpengaruh. Tapi karakteristiknya, jadi di paru pun di demam berdarah itu ada gambaran khusus dengue lung, di liver juga. Ya cuman mualnya memang ada pasien demam berdarah yang tidak terlalu mualnya, tapi mungkin hanya 2 dari 10. Tapi 70-80% mualnya nomor 1 itu dengue. Jadi masih bisa demam berdarah. Masih bisa demam berdarah? Masih bisa COVID-19, masih bisa tifoid. Masih bisa mah aja, enggak. Kan enggak ada demam kan tinggi. demam, ya? Meriang aja. Beda lagi ya? Yang hanya subjektif, kalau maksudnya hanya merasa aja. Padahal dicek suhunya normal misalnya. Dan tidak ada ngilu-ngilu. Kalau dengue kan ngilu-ngilu, COVID ada ngilu-ngilu nggak? Nah, kita perlukan data tambahan. Iya kan biasanya pasien datang dengan keluhan yang paling sering dia rasakan. Mungkin demamnya dia merasa tidak nyaman karena demamnya, mungkin dia ngerasa nggak nyaman sama mualnya gitu kan dok, sama perut kembungnya mungkin dia nggak nyaman, makanya diputuskan untuk pergi ke dokter. Iya. Gitu. Kalau ngilu
ngilu-ngilunya cukup prominent atau cukup berat ya, ngilu-ngilunya itu lebih ke arah virus. Jadi masih bisa COVID-19, flu biasa 3 hari harusnya enggak lah, sehari. Masih bisa dengue hemorrhagic fever ya, virus dengue, karena virus juga ngilu-ngilunya hebat. Kalau tifoid 3 hari, tifoid biasanya nggak ngilu, tapi demamnya semakin lama semakin tinggi, akan pusing pada hari mendekati hari ke-7. Kalau 3 hari tifus masih baru anget-anget, belum demam tinggi. Nah ini demamnya anget atau tinggi? Sumeng, ya, baru mulai dia, karena kan dia akan semakin tinggi. Nah demamnya berapa? Masih 37,8. Corona juga masih bisa, COVID-19 masih bisa. Berarti 2 karena itu kan hari ya. ketiga dia masih bisa anget-anget, mulai demam tambah hebat kan, atau gejalanya mulai khas untuk COVID-19 bisa hari ke-5, 6 sampai 14 atau 12 ya. Seiring dengan kalau ada gejala dia batuk atau sesak, mulai masuk ke fase paru-paru, HRDS. Nah masuklah kita memang sangat overlapping, tapi setidaknya kita fokuskan ke beberapa penyakit yang sering dan paling prevalensinya paling sering. Karena kita fokus, pola berpikirnya adalah mencari penyakit yang banyak dengan gambaran penyakit yang mungkin tidak khas. Bisa aja tidak khas, tapi sebenarnya penyakitnya itu aja, tidak. Dari itu mindsetnya dokter, kita harus seperti itu. Daripada mencari penyakit yang aneh-aneh, kok kenapa sih nggak cari demam apa gitu, lalat sese atau apa? Nggak bangun-bangun dong lalat sese. Karena prevalensinya di negara kita. Kalau kita tinggal di Afrika mungkin lain lagi. Iya. Karena kita kan di Indonesia. Iya betul. Ya. Nah, Jabodetabek ya. Khususnya perumahan Jabodetabek. Ya. Nah, sehingga barulah kita fokuskan dengan dipersempit dengan pemeriksaan lab. 3 hari, karena kita takut besoknya dia hari ke-4 kan bisa, kalau dia demam berdarah hari kritis. Jadi setiap demam ya, cuman ini corona agak complicated, nanti kita diskusikan. Sebelum pandemi, semua demam hari ketiga, ya sudah demam 3 hari maksudnya, wajib cek darah. Itu pesan para dokter. Wajib. Karena kita khawatirkan kalau ini demam berdarah, apalagi kalau demam tinggi ya, bisa aja sih, ini kan 37,6. Kan saya bilang tadi ada varian mutan juga, yang demam berdarah tinggi-tinggi banget ya, lah ya. Jadi tambahannya kalau bisa, tapi terutama yang demamnya tinggi di atas 38, 39 yang curiga virus, ada mual, ada keluarga serumah yang atau tetangga habis kena demam berdarah, itu kan semakin ke arah demam berdarah. Setelah 3 hari ya, jadi hari ketiga harus cek darah. Kalau sebelum hari ketiga dong, untuk lihat trombosit turun atau tidak. Kalau di bawah 100.000 masuk hari ke-4 harus dirawat. Kalau misalnya dia belum cek hari darah ketiga. sebelum hari ketiga. Oke. Untuk pemeriksaan dengue yang paling akurat kan NS1 ya. Memeriksa antigen dari virus demam berdarah itu bisa positif dari H-1. Jadi sebelum demam, ya tapi nggak akan ada orang juga yang periksa H-1. Ini tapi secara teori NS1 antigen ini ya bisa positif. Ini kan dari penelitiannya jadi sebelum ada gejala. Jadi pas masih inkubasi. Ya, siapa ingat juga ya, inkubasi saat kalau nggak sakit ngecek dong. Ya, tapi kan saat ini dikembangkan, pemeriksaan ini dicek hari demi hari. Itu sudah bisa positif waktu belum muncul gejala, tapi sudah ada virusnya, inkubasi sedang berkembang biak sampai bisa cukup untuk menimbulkan gejala. Yang kita sebut masa inkubasi itu di video kita yang keberapa ya? Saya juga lupa itu. Nah, jadi H-1 NS1 sampai hari 3. Jadi boleh aja mau cek hari pertama, hari 2, hari ketiga NS1. Tapi trombosit belum turun. Jadi belum pasti. Tetap harus diperiksa trombosit setiap hari untuk melihat. Karena kenapa?
akan dirawat, wajib dirawat kalau sudah mendekati trombosit kurang dari 100.000 atau mendekati fase kritis hari keempat kelima. Karena disitulah diperlukan infus. Gimana kalau ternyata nggak butuh dok? Ada kok keluarga saya demam berdarah di rumah aja, nggak diinfus, biasa-biasa aja, dokter lebay nih. Gitu. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bisa kita ketahui pasien ini akan mengalami yang namanya DHF atau DBD, demam berdarah dengue, atau dengue fever. Kalau pasien sampai dia hari ke-7 sembuh baru kita tahu. Kalau dia dengue fever, dia tidak mengalami hemokonsentrasi, tidak berbahaya, walaupun bisa ada sedikit mimisan. Jadi yang bedakan demam dengue atau dengue fever dengan demam berdarah dengue adalah pada demam berdarah dengue terjadi hemokonsentrasi atau plasma leakage. Jadi yang saya bilang bocor plasma ke ruang interstisial. Jadi keluar pembuluh darah dia, disitulah berbahaya. Itu hanya pada DBD. Kalau dengue fever dia cuma ngilu-ngilu aja kayak virus biasa, demam ngilu-ngilu mual-mual aja, sehingga tidak mengancam nyawa, tidak bisa sampai meninggal. Yang dengue itu yang DD atau DF ini, tapi yang DBD atau DHF yang bahasa Inggrisnya DHF ini yang bisa. Jadi karena kita nggak pernah tahu pasien ini terkena DD atau DBD, DBD juga yang mana, kita nggak pernah tahu dia terkena DBD yang ringan atau yang berat atau yang sampai shock, sampai itu kan ketahuinya saat sudah sembuh nanti. Itu semua DBD harus dirawat kalau trombositnya kurang dari 100.000 atau pasiennya biarpun belum kurang dari 100.000, pasiennya sangat tersiksa, demam sekali, pusing, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, muntah-muntah, kondisi umumnya lemah, itu juga biarpun berapapun trombositnya ya untuk memperbaiki kondisi umumnya itu tetap kita rawat. Sehingga tadi kita hari demi hari kita cek trombositnya, terutama yang hari 3, 4, 5 itu, supaya ketangkap kurang dari 100.000, ketangkap nih trombositnya, rawat. Nah tapi kan tadi dokter juga bilang tuh tifoid juga trombosit turun, COVID juga trombosit turun. Oke. Nah itu gimana tuh dok? Belum selesai pertanyaan yang tadi. Oh iya, siap. Tadi katanya cek apa lagi? Iya, cek apa lagi tuh dok? Kan tadi hari ketiga baru cek darah trombosit, yang darah lengkap akan terjadi hemokonsentrasi yang mulai dari hari pertama sampai hari ketiga sudah ada, tapi yang kita lihat memang ya itu lebih ke arah medis ya. HB-nya akan meningkat ya, leukositnya akan turun dari 5.000 ke bisa sampai 3.000, 4.000 pada hari ketigaan ini ya. Baru trombositnya turun. Nah, kemudian sekarang saat pandemi. Ya kalau saat tifoid, nah ini complicated juga. Karena tifoid yang kita periksa kan antibody. Ya. Mau Widal maupun IgM Salmonella itu adalah antibody. Sehingga antibody akan terbentuk biasanya setelah 1 minggu atau mulai di atas 5 hari. Jadi kalau 3 hari kita periksa antibody mungkin masih negatif, bukan berarti itu bukan tifus. Jadi gimana? Mungkin kita bisa periksa kalau tifus bisa leukositnya tinggi, bisa turun juga. Nah lo bingung tuh. Terus gimana? Tanda infeksi bakteri ya, tapi kan dia bakteri gram negatif ya, sehingga dia bisa turun ya. Limfosit juga bisa turun ya. Trombosit tifus juga bisa turun karena dia infeksi bakteri di mana bisa terjadi namanya consumption trombosit ya. Jadi trombositnya habis. Iya, dikonsumsi trombositnya karena proses DIC tersebut, pengaktifan inflamasi ya, kaskade inflamasi, sehingga infeksi bakteri bisa mengakibatkan apapun, gak hanya tifus ya, bakteri apapun bisa mengakibatkan trombosit turun, tapi polanya tidak secantik DBD. Ada cantik, ya oke. Cantiknya gini, kalau DBD itu punya grafik, ya, mulai hari ketiga dia akan turun, 4 tambah turun, 5 tambah turun yang namanya titik nadir,
ya mulai ke 6 biasa dia akan naik mungkin dari paling bawahnya tergantung. Rekor saya trombosit normal adalah di atas 150.000 ya sampai 4. Jadi 150.000 sampai 400.000. Ya, ada lab yang sampai 450, tapi biasanya nggak 150, 200.000 ke atas. Rekor saya memegang pasien DBD paling rendah titik nadirnya 900, nggak sampai 1.000. Dari yang 200.000. Alhamdulillah pasiennya nggak apa-apa. Jauh ya. Amin ya Rob ya. Ya, jadi tidak perdarahan. Dia di bawah 25.000 ya. Atau ada referensi di bawah 50.000 juga. Cuman paling kita takutkan itu di bawah 25.000 bisa terjadi perdarahan otak spontan. Jadi nggak kepentok juga ya. Perdarahan otak spontan. Serem ngeri. juga Soalnya ya. harusnya di ICU ya, tapi terkadang ya terkadang kita tetap di ruang biasa karena berbagai alasan ya. Ya itu nanti urusan dokter lah. Ya. Jadi rekornya sampai nah dia turun terus dia naik. Mulai hari ke-6 dia naik lagi nih. Cantik naiknya, nanti teratur lah dia. Setiap hari dia akan turun. Hari ke-3, 4, 5 tuh turunnya khas. Leukositnya juga turun. Ya, sel darah putihnya, ya. HBHT-nya akan naik, hemokonsentrasi tadi kan. Karena cairannya keluar, otomatis darah relatifnya akan naik kan. Karena cairannya keluar dia lebih kental kan darahnya. Nah, hari masuk fase convalescent atau fase recovery yang mulai kapan kita tahunya fase kritis lewat, itu nanti leukositnya yang paling rendah akan mulai naik, ya. Jadi habis leukosit naik, ini tanda-tanda setelah itu trombosit akan naik. Jadi leukosit duluan Iya, naik. jadi leukosit duluan. Jadi kayak apa? Ya kalau polisi buka jalan itu. For rider. Nah, jadi setelah fase kritis yang hari keempat atau hari kelima setelah awal gejala demam itu, leukosit yang mulai naik menandakan atau suatu penanda bahwa ini akan masuk masa penyembuhan. Setelah leukosit naik, misalnya jadi 1.000 menjadi 2.000, tergantungnya pada tiap orang turunnya bisa sampai 1.000. Normalnya leukosit 5.000 ya. Nah, turun bisa sampai 1.000, bisa kadang hanya mencapai 2.000 ya. Saat dia mulai naik dari berapapun angka terendahnya, grafiknya sudah mulai naik, artinya setelah itu tak lama trombosit akan naik. Bisa besokannya, bisa 1 atau 2 hari setelahnya. Tapi pada demam tifoid tidak ada pola grafik yang turun sampai titik nadir dan naik. Dia nggak hampir cantik sama, gitu ya? Nggak cantik gitu ya? Maksudnya tidak khas, ya. Pada demam tifoid atau COVID-19, ya, karena prinsipnya trombosit turun karena terjadi merupakan hasil dari konsumtif koagulopati atau konsumtif trombosit, ya. Jadi trombositnya terpakai karena reaksi inflamasi, ya, yang berlebihan. Karena adanya suatu infeksi, jadi rantai inflamasi yang berlebihan itu turunnya ya segitu-gitu aja, dan angkanya biasanya tidak sampai rendah banget, sekitar paling rendah 90.000, biasanya 90 something sampai 100 ribuan, atau masih kadang-kadang masih 120.000, jadi masih di atas 100.000 tapi di bawah angka normal, jadi disebut trombositopeni. Trombositnya turun tapi tidak terlalu rendah, dan day by day dia tidak tambah turun sampai titik nadir dan naik, tidak. Range-nya segitu-gitu aja, mungkin turunnya 120, sedikit aja gitu ya. 190 ya nanti 95, tapi juga nggak ada pola naik turun yang jelas. Jika pada infeksi tifus atau bakteri lain, ya, atau COVID-19 dia tambah turun, hati-hati, itu artinya perburukan kondisi. Karena artinya infeksi dan semakin turun kan semakin terpakai, berarti rantai inflamasi makin berlebihan, berarti proses penyakitnya bertambah berat. Ya, tapi itu jarang, dan biasanya harinya kan beda. Dia akan parah tifus pada hari masuk minggu ke 2. COVID-19 juga 2. Kalau ini kan DB dia turunnya hari ke-4 ke 5. Seperti itu. Trombosit turun pada COVID-19, bedanya dengan DB atau tifoid. Kemudian tentu saja pada masa nah ini yang agak complicated saya bilang tadi, pada masa pandemi ini COVID-19 banyak orang yang tidak bergejala. Iya, banyak banget. Tapi tetap bisa atau boleh atau harus diperiksa, terutama kalau dia juga
mungkin harus bepergian dan punya potensi menularkan orang. Jadi seperti yang kita ketahui, yang lebih bahaya untuk potensi penularan di lain orang yang sakit adalah orang yang tidak bergejala. Yang tidak bergejala tapi positif. Disitulah yang missing atau miss-nya ya, menurut WHO, ya CDC dan kepustakaannya. Jadi karena dia tidak bergejala, tapi sesungguhnya dialah yang membawa rantai penularan. Sehingga ini kita harus cek. Nah, sekarang ceknya mau yang mana? Nah, itu dia. Kalau real sekarang time kan, PCR kalau sekarang kan wajib atau gitu rapid ya? swab atau rapid antibody. Nah, dia dok yang saya mau nanya. Soalnya kan banyak beredar katanya kalau rapid itu nggak akurat gitu kan dok. Ada juga yang bilang, aduh harus Rapid mana yang nggak akurat? Antibody atau rapid antigen swab? Atau antibody rapid swab antigen? Kan sekarang tuh banyak mau antibody, antigen, terus macam-macamnya itu. Macam-macam. Saya juga PCR. nggak apa PCR. Oke, Mana sih, Dok, yang tergantung paling efektif? tujuannya. Bukan tidak akurat, tapi rapid antibody itu positif saat kamu sudah sembuh dan antibody sudah terbentuk dan biasanya sudah nggak nular. Oh, itu rapid antibody. Antibody, ya, Ini bisa harus dari vena, bisa dari kapiler. Oh, tapi hasilnya sama Ada aja dok. antibody, ya sama saja. Antibody artinya kan sudah timbul kekebalan. Biasanya setelah sudah masuk minggu. Jadi kalau ingat video sebelumnya, biasanya akan positif setelah masuk minggu kedua atau mungkin setelah minggu kedua. Biasanya mulai 5-7 hari mulai terbentuk dan jadi mulai fase minggu kedua dan benar-benar tinggi atau terdeteksi dengan baik setelah 2 minggu. Ya. Jadi Itu si antibody tadi. Ya, setelah 7 hari atau setelah 14 hari ya itu antibodinya kan akan positif ya. Sudah timbul kekebalan ya. Dan dia akan menetap si antibody ini sampai 3-6 bulan. Maksimal 8 atau 9 bulan. Jadi kalau kamu positif sekarang, bukan berarti kamu sakit, tapi kamu sudah pernah sakit dan sudah pernah kebal. Mungkin seperti ya hampir mungkin lebih vaksin kali ya. Iya betul, lebih tepat penggunaannya untuk mau divaksin apa enggak. Oh iya benar. Tapi kan permasalahannya vaksin juga bisa ada kasus reinfeksi dan ada kasus mutasi. Jadi kalaupun dia kebal, tetap aja mungkin dia tetap harus divaksin karena kan ada kasus tetap bisa reinfeksi. Jadi antibody itu tidak 100% memproteksi kamu, membuat kamu kebal dari infeksi COVID-19 berikutnya. Tapi at least setidaknya sudah pernah ada antibody yang kamu miliki. Itu bukan tidak akurat, tapi artinya demikian. Artinya apa? Ya beda ya, iya. Bukan tidak akurat. Ya. Dan kalau negatif, kalau justru pada saat sakit minggu pertama atau 5 hari pertama diperiksa, belum timbul kekebalan tubuh, positif atau negatif? Negatif. Padahal pasiennya minggu Positif. pertama sedang sakit-sakitnya. Sangat menular nggak? Kalau ingat Sangat video menular. kita, nah, kapan Itu masa sangat penularan menular. paling menular pada COVID-19? Sebelum 2 hari sebelum 1-2 hari sebelum. 2 hari timbul Tapi gejala. kita nggak tahu. Nah itu kuncinya. Sebelum ada gejala, 2 hari Sudah sebelum menular. demam kita bisa menular. Ingat ya, Mbak? Iya, aku ingat. Dan sampai setelah at least kan terakhir kan kemarin dari yang CDC terbaru tuh malah dikatakan 5 hari loh boleh keluar karena katanya compliance atau pada nggak nurut gitu. Ya udah daripada nggak nurut dibikin aja 5 hari, setidak-tidaknya ketika saat menular 5 hari pertama gejala mereka memang benar-benar nggak keluar. Tapi kalau possible 7 hari, dan kalau lebih bagus lagi ya 14 hari itu kan. Tapi siapa yang tahan 10-14 hari? Kalau mungkin di luar negeri lebih bandel, kalau kita lebih tahan ya. Ya kita manis-manis dan penurut warganya. Benar nggak? bosan juga kali dok. Ya, jadi sebenarnya yang sangat menular itu secara umum yang 2 hari sebelum atau 1 hari sebelum sampai hari ke-7. Itu Ya. paling menular ya. Ya, atau 10 lah let's say. Ya, itu yang sangat menular. Seperti itu. Jadi kalau 5 hari awal yang sangat menular itu dan lagi sakit-sakitnya fase pertama, lagi gejala demamnya lagi timbul, pas dicek antibody negatif. Itulah maksudnya bukan nggak akurat. Memang tujuannya ini untuk mengetahui sudah timbul antibody. Jadi gini, tujuan kita cek rapid antibody, 1, mengetahui sudah terbentukkah antibody atau tidak.
Kedua, mengetahui pada fase apakah penyakit ini, berarti sudah lewat fase yang minggu pertama, sudah lewat fase akutnya yang sedang sangat menularnya. Berarti itu tandanya mungkin kita nggak menularkan gitu, tapi diri Ketiga, kita udah punya otomatis sesungguhnya pada penelitian atau dari referensi pada saat ketiga bisa ke arah penularan, berarti sudah lebih rendah penularannya. Karena dari referensi tertulis kepustakaan ya, kalau sudah timbul antibodi sebenarnya sudah tidak terlalu menular. Walaupun kalau harus dikonfirmasikan, itu kalau kita lihat ceritanya nggak bisa cek PCR swab nih, misalnya nggak ada biaya atau apa, hanya punya interpretasi dari rapid antibody yang paling murah ya. Iya. Berapa? 150.000. Enggak, sekarang udah banyak yang murah kok. 99.000. Ada yang ada malah kan alatnya dijual sendiri kan buat ngecek sendiri. Nah, itu yang setidak-tidaknya bisa kamu ambil. Oh, aku sudah punya antibodinya, aku sudah pernah terkena dan masuk fase yang sudah penyembuhan hari ke-7 ke atas ya. Dan dikatakan sebenarnya kalau sudah timbul antibodi sudah tidak terlalu menular. Tapi masih bisa walaupun ada potensi. Mungkin kalau kamu masih bisa karena tapi tidak semenular yang fase 5 hari pertama atau 7 hari pertama itu. Setidaknya rantai penularannya atau virusnya tidak sebanyak saat aktifnya. Jadi itu interpretasinya. Kalau yang itu Dok, kalau misalnya yang fase sangat menularnya itu lebih baik antigen berarti atau yang lain? Ya, tentu saja yang gold standarnya adalah real time PCR. Jadi sedikit saja. Jadi karena ini kan namanya kita sebut positive predictive value-nya sangat tinggi. Jadinya kalau gejalanya sudah khas, dia positif, udah pasti ini sakit. Ngerti gak? Gejalanya udah ada demam tinggi, ya batuk kering, anosmia. Di PCR swab memang positif. Berarti memang ini jadi mengkonfirmasi. Sangat sensitif, spesifik dan sensitif pada populasi yang memang sudah sakit. Permasalahannya, kalau PCR ini dilakukan pada minggu kedua masih positif, minggu ketiga masih positif, apakah dia masih menular? Apakah dia masih harus isolasi mandiri sampai 2 sampai 1,5 bulan? Banyak itu yang kayak gitu kayaknya. Bagaimana? Nah itu dia saya nggak tahu. Mungkin dokter bisa jelaskan. Kepustakaannya, nah ini berbeda. Terbalik lagi, kalau PCR swab ya real time atau RT-PCR swab ini adalah gold standar untuk memastikan diagnosis. Terutama jadi kalau untuk mendiagnosis kamu memang COVID-19, apalagi gejalanya udah khas, apalagi minggu pertama kamu sedang aktif-aktifnya. Tapi setelah itu kembali kepada patofisiologi perjalanan penyakit COVID-19, ya, yang juga ada yang namanya CT value. Jadi pada pemeriksaan PCR itu ada namanya CT value yang kita pakai angka 36 ya. Jadi kalau itu yang diperiksakan adalah fragmen dari virus. Berapa sedikit apa fragmen virusnya, sehingga berapa banyak harus diamplifikasi untuk pemeriksaan bisa jadi positif ya. Kalau sangat sedikit sekali ya dikatakan jadi sangat CT value tertentu, jadi sangat sedikit, itu tidak infeksi lagi, tidak infeksius lagi. Jadi ada di situ, tapi tidak hanya komponennya, bukan virus hidupnya. Oh, ya paham. Ya, komponen atau fragmen atau bagian dari virus itu tersebut, tapi tidak berinfeksi lagi. Tapi bukan virus aktif gitu ya. 14 hari at least. Pada beberapa populasi 14 hari 2 minggu ya, 3 minggu. Pada ingat video sebelumnya, pada pasien yang populasi tertentu, imunkompromis, geriatri, diabetes, CKD, tuberkulosis, lupus, bisa 1,5 bulan. Atau sakit jantung, darah tinggi, 1,5 bulan bisa masih positif. Ya, tapi setidaknya dengan CT value yang jadi di atas 36 ya, artinya dia sedikit sekali ininya fragmen virusnya, dianggap tidak menular, aman walaupun masih positif. Jadi kita lihat hari yang paling penting apa? Fasenya kapan? Dari onset pertama penyakit dia udah hari keberapa?
Kalau udah hari pasien biasa nih, bukan imun compromise, sudah lewat 2-3 minggu, bisa kita katakan relatif aman, walaupun masih Hasilnya positif PCR swab. Soalnya banyak dok yang begitu ya. Jadi tidak usah terlalu takut, walaupun memang yang namanya penggunaan masker dan social distancing itu tetap Itu wajib. Tapi kita juga harus rasional berdasarkan patofisiologi ini. Jangan kalau PCR positif udah hari ke ya isolasi tetap, tapi jangan, bukan berarti tidak boleh pulang misalnya dari rumah sakit. Itu juga sudah dari WHO, dari Departemen Kesehatan juga sudah ada panduannya bahwa biarpun positif, tapi kalau sudah lewat masa akut dengan catatan tidak ada gejala sesak, tidak ada gejala demam 2 atau 3 hari terakhir, itu diperbolehkan untuk isolasi mandiri sendiri di rumah sampai memang terbukti PCR-nya, swab PCR-nya negatif. Tapi sesungguhnya kan agak mahal juga ya swab PCR-nya, sekitar 900 ribuan, belum turun ya. Ada yang 800 katanya, belum tahu sih dok, masih segituan. Sesungguhnya untuk kepentingan praktis ya, sebenarnya kalau nggak terlalu wajib juga, karena untuk penelitian yang wajib banget karena agak mahal ya. Tapi kalau memang saat kita baik ya pemerintah masih di cover, masih itu alternatif. Kalau alternatif yang lebih penting sebenarnya kan antigen, yang saat swab antigen yang selain akan kita bahas ya. Nah, itu yang wajib sekali pada minggu pertama tadi untuk diagnosis. Tapi kalau memang bisa dilakukan, memang gold standarnya atau standar bakunya atau standar terbaiknya adalah swab PCR. Tapi kalau ada masalah biaya, misalnya di negara ini dari Kepustakaan Internasional ya, misalnya tidak di cover oleh insurance ataupun asuransi dari pemerintah ya, nggak PCR juga nggak apa-apa, karena kan yang kita perlu tahu saat 1 minggu pertama antigen, swab antigennya itu positif atau enggak, untuk tahu dia beneran sakit atau enggak. Iya. Tapi kembali lagi sensitivitas tiap alat juga beda ya. Tetap lebih sensitif atau spesifik si PCR. Ya. Sekarang tapi kan kita sudah bahas. Kalaupun sebenarnya positif, tapi kalau nggak ada gejala atau gejalanya ringan, belum pada saat masuk minggu yang hari ke-6 sampai 14 yang kita takutkan sesak, dia nggak sesak, kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Di rumah juga, cuman isolasi mandiri aja sama vitamin sama antibiotik. Antibiotiknya juga levo atau azitro biasa. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kan. Jadi kembali lagi, kalau kita mau sempitin lagi, kapan wajib banget? Kalau kondisi klinisnya semakin jelek, kita harus lebih agresif. Kalau dia beneran sesak, kita harus wajib tahu kan, ini corona apa bukan. Kenapa? Agar bisa terapi yang lebih spesifik, masuk antivirus yang benar-benar, dan obat-obatan yang lebih lebih mutakhir lah gitu. Ya, yang lebih efektif karena membantu sistem imunnya yang nggak bisa mengatasi penyakit tersebut, dan terapi suportif ya, seperti perlu ICU, alat bantu nafas dan sebagainya. Kita kejar minggu pertama, kita kejarnya dengan swab antigen, karena swab antigen akan positif hanya, dia window periodnya akan positif hanya pada saat aktif itu 1 minggu pertama. Minggu kedua mungkin dia sudah tidak positif karena sudah mulai masuk serologi antibody yang positif, jadi antigennya udah turun. Oh gitu. Sama kayak NS1, hari keempat NS1 nggak usah diperiksa lagi, akan negatif karena hari kelima udah masuk antibody ini pada dengue. Prinsipnya sama. Begitu masuk kekebalan tubuh, virusnya akan turun kan. Minggu kedua nggak rekomen lagi, kalau udah masuk hari ke-7 ke sana udah mulai rekomennya ya antibody. Kalau sudah terbentuk kekebalan tubuh, maka swab antigen sudah tidak standar lagi. Jadinya harusnya antibody yang standar begitu ya. Iya, jadi memang kalau mau dibilang sekarang swab rapid antibody nggak akurat, kata siapa? Nggak juga, kalau pada minggu kedua itu lebih akurat daripada minggu pertama. Tapi pada sakit yang pertama, awal minggu pertama ya swab antigen dan swab itu lebih akurat. Kalau PCR akan selalu akurat, tapi juga tidak spesifik,
karena dia selalu sedikit pun dia akan positif, tapi kalau udah sembuh apa mau diobatin lagi? Nah, itu dia dia. akan positif minggu ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi apakah mau diobatin sama dengan minggu pertama? Nah, itu dia. Enggak juga. Itu kan baru tes dari sini ya dok ya, dari Swab PCR, dari swab hidung gitu, dan nasofaring ya. Perlu tes Tenggorokan. lain nggak sih dok? Misalnya fototoraks atau yang CT lain-lain, scan. CT Nah, scan. pertanyaan baik. Jadi ini ada jurnal ya yang terbaru juga karena ini penyakitnya baru ya. Desember Pasti. 2019 ya. Jadi November. 1 tahun, November 1 tahun 1 bulan. Iya. Ya, Kemarin jadi habis ulang tahun dia. kalau kita bahas yang fase penyakit berdasarkan gejala kan ada yang tadi ya, minggu pertama itu fase awal, masuk minggu kedua dibilang fase paru-paru karena kita harus berhati-hati mulai hari ke-6, 7 sampai hari ke-12, 14 terjadi gagal nafas atau infeksi paru berat, kemudian mulai masa penyembuhan. Kalau ini ada suatu jurnal dari Eropa ya, jadi dia membaginya dikaitkan fase-fase pada CT scan. Jadi ada 5 fase ya, dari early ya. Jadi ultra early. Jadi belum ada keluhan apa-apa, di CT scan sudah ada titik-titik pneumonia. Iya. Pasiennya belum demam, udah ada swabnya udah positif belum? Swabnya kemungkinan positif sih. Sudah bisa positif sudah karena bisa antigennya sudah, virusnya sudah ada di Sudah situ, ada di situ. tapi mungkin belum demam ya. Jadi swab antigen atau PCR swabnya sudah positif tapi pasiennya belum ngerasa apa-apa mungkin ya. Ya, pasiennya belum ada gejala apapun. Itu dikatakan ultra early stage. Tapi di sini sudah ada gambaran ya, titik-titik dari tapi vokal ya. Jadi baru sedikit yang namanya ground glass opacity. Mungkin radiologis lebih ini hanya secara ini ya. Jadi udah ada tuh di CT scan. Bisa. Jadi kalau dokter paru atau penyakit dalam, wah ini corona mau tambah nih, lebih spesifik PCR, tapi kan PCR-nya udah cepet ya, udah 6 jam misalnya, mau lebih spesifik walaupun sebenarnya perlu nggak kalau masih early ini buat CT scan? Kalau buat diagnosis udah ada PCR perlu nggak? Kayaknya belum perlu. Sebenarnya belum perlu, karena kan kita mau lihat CT scan, untuk apa kita CT scan? Apakah untuk diagnosis? Kayaknya untuk bantu diagnosis kalau tidak ada PCR. Nah, sebenarnya kita untuk lihat keterlibatan paru dan separah apa kalau dia udah mulai masuk fase paru dong. Iya. Jadi yang penting banget adalah mulai fase. Cuman karena ini adalah penelitian, ya dilihat dari yang namanya ultra early. Kemudian setelah itu, ya ada fase early, ya. Kapan disebut fase early? 1 hari pertama sampai ke-3 gejala, demam, ngilu-ngilu, anosmia, ya. Nah, pada ini pada fase early ini atau fase awal ya, mulai gambaran ground glass opacity-nya atau opasitas seperti ground glass, seperti transparannya dia semakin banyak ya. Jadi sudah nggak hanya titik-titik ya. Kemudian dia akan bertambah banyak. Nah, kemudian masuk namanya fase rapid progresif. Paling progresifnya mulai hari ke-3 ke-7 kalau di sini ya. Hari ke-6 sampai 15 itu fase konsolidasi di parunya. Nah, sebenarnya ini yang sering 6 sampai 15 terjadi gagal nafas yang kita takutnya, komplikasi gitu-gitu yang ya. paling berat, nggak semua orang ya. Itu terjadi konsolidasi paru, setelah itu akan penyembuhan mulai hari 14 sampai ke 21. Itu sebagai contoh bahwa CT scan membantu, CT scan paru ya, low dose itu sangat membantu untuk, mungkin para masyarakat juga udah sangat terkenal, wah pinter mereka, corona CT scan paru gitu ya, tanpa kontras low dose. Nah itu dilakukan, bisa penelitian ini. Jadi sebelum ini aja, sebelum ada gejala udah bisa ada gambaran di paru ya, sampai yang early, sampai yang rapid, sampai yang penyembuhan ada. Tapi apakah harus dilakukan di 5 fase itu? Tentu aja enggak. Ini kan penelitian. Kapan? Kita juga harus pintar-pintar. Oh ya, kalau mau buat diagnosis sih sebenarnya boleh aja, tapi tentu saja paling perlu adalah untuk melihat keterlibatan paru saat dia sedang fase paru yang kita khawatirkan terjadi fase-fase kritisnya lah ya. Gagal nafas yang dapat berakibat kematian. Nah,
Ya, masyarakat sekarang sudah pintar Mbak Maria. Kalau sudah dia curiga ke arah penyakit COVID-19, akan minta CT scan paru. Bahkan kadang-kadang udah melakukan sendiri seperti itu. Langsung, dok saya mau CT scan paru. Iya, tapi apakah itu benar? Belum tentu, mungkin ya. Suatu meta-analisis ya mengatakan bahwa untuk sensitivitas dia sensitif. Bisa mencapai angka di atas 90%, 94% pada penelitian ini. Tapi untuk spesifisitas bisa kurang dari 50%, bahkan pada penelitian ini hanya 46%. Ngerti gak? Jadi jangan dibalik. Untuk konfirmasi diagnosis, kalau sudah memang dia sudah positif dengan swab PCR, sudah positif, dia memang sensitivitasnya tinggi. Jadi pasien dengan gejala COVID, anamnesisnya COVID, di swab PCR atau swab antigen pada minggu pertama positif, ya lebih bagus dengan PCR ya. Tapi kalau pun dengan swab antigen sudah positif, kita lakukan CT scan dan memang terjadi ada gambaran kelainan, ya, yang khas maupun tidak khas ya. Walaupun khasnya kan ground glass opacity, itu memang dia sensitif. Tapi buat apa lagi pertanyaannya sebenarnya? Nggak tahu. Kan kalau udah untuk diagnosis memang dia sudah positif. Jadi memang ya kalau memang iya memang dia membantu penunjang ya oke, boleh. Tapi kalau pada fase awal diagnosis sebenarnya kan nggak perlu ya, memang sudah positif. Ya karena dia udah pasti akan positif, sudah 96% ya dia akan sensitif, pasti positif. Ada ininya ya, ada Tapi kan kalau minggu kedua atau fase paru diperlukan untuk apa? Apakah untuk mengkonfirmasi COVID? Bukan sih kayaknya. Untuk lihat gimana keadaannya. Ya jelas dia akan ada gambaran kalau memang dia sudah positif COVID, dan untuk lihat seberat apa konsolidasi paru saat itu, ya keterlibatan parunya separah apa, yang bisa mengakibatkan kalau alveolnya konsolidasi penuh dengan sel-sel radang, ya yang kita sebut sebagai ARDS itu, yang mungkin di video kita sebelumnya, jadi penuh dengan balon-balon udara yang harusnya terisi oksigen, dia terpenuh dengan sel inflamasi atau neutrofil. Nah itu nggak akan turun kan kadar oksigen darahnya atau PO2-nya, sehingga mungkin kalau kita lihat keterlibatan parunya hebat, mungkin untuk memerlukan alat bantu nafas atau ventilator semakin besar. Itu mungkin perlu. Tapi pada awal ya sensitif, tapi kan udah ada PCR sama antigen swab. Tapi untuk spesifisitas kurang dari 50%. Artinya apa? Dia nggak spesifik. Kalau gini, kita balik. Kalau kita nggak cek swab antigen atau kita nggak cek PCR, kemudian kita cek ternyata ada gambaran kelainan, itu spesifik nggak untuk COVID-19? Maksudnya nggak spesifik tuh gitu. Kita nggak cek nih PCR-nya, kita nggak cek swab antigennya, apalagi serologi kan minggu pertama. Iya. Lebih nggak spesifik lagi. Kita nggak cek itu semua. Kita hanya lakukan CT scan. Wah ada nih COVID. Bisa nggak dibilang begitu? Di CT scan-nya ada kelainan nih. Even itu kelainannya GGO yang khas untuk COVID. Meta-analisis mengatakan spesifiknya hanya 46%, kurang dari 50%. Mungkin rendah berarti. Jangan-jangan TBC, jangan-jangan infeksi pneumonia lain. Nah, itu dia. Jangan-jangan gagal jantung. Bisa nggak timbul GGO? Gagal jantung bisa juga ya? Kan alveolnya terisi cairan. Oh, kalau serem juga ya? Bisa. Walaupun harus ya, dan bisa. Jadi nggak spesifik kalau untuk diagnosis. Tapi kalau untuk udah didiagnosis, dia untuk sensitif, ya dia sensitif. Kalau sudah pada populasi yang memang kita udah high risk. Tapi kalau tidak ada diagnosis, kemudian kita belum ada ke arah sana, kita temukan kelainan pada CT scan, dia tidak bisa dipakai. Jadi jangan dibalik, CT scan dulu, wah ini COVID nih, baru cek PCR. Ya boleh, setelah itu dikonfirmasi benar gak karena PCR-nya. Karena kalau enggak, jangan-jangan itu penyakit yang lain. Malah dimasukin ke ruangan yang banyak COVID-nya, malah jadi kena beneran. Kan jadi serem ya. Ya memang CT scan bukan untuk diagnosis, tapi sensitifnya ya kalau sudah pada populasi yang positif, yang memang dicurigai, ya, dan tidak spesifik. Jadi itu hanya untuk penunjang aja ya dok ya? Iya.
setelah PCR kalau ada kira-kira kemungkinan Ya kalau mau cek dari perburukan. awal CT scan boleh, tapi nanti kan harus diulang kalau dia sesak saat fase kedua. Tapi yang lebih penting pada fase paru sebenarnya. Kalau pasien sudah datang atau sudah mengalami gejala masuk ke hari ke-6 ke atas, saran saya itu lebih penting untuk dilakukan CT scan kalau memang dia juga ada gejala batuk atau penurunan dengan pulse oximetry di bawah 95, pada beberapa populasi kalau populasi normal di bawah 90 angkanya. Tapi pasien dengan penyakit yang berat atau ada ibu hamil itu 95, 94 angkanya. Jadi di bawah itu ya mudah-mudahan jangan lagi hamil ya, di CT scan kasihan. Iya, kasihan. Nah, kalau ada kadar oksigen turun atau dia mengalami sesak, nafas berat bernafas mulai hari ke-6 sampai 15 kita lakukan CT scan, itu lebih maknanya lebih perlu ya untuk keterlibatan konsolidasi parunya seperti apa. Nah, itu dia temanku sehat, banyak banget nih pelajaran. Nah, bukan pelajaran, apa sih namanya, ilmu-ilmu yang kita dapat dari Dokter Anissa. Bahwa sebenarnya kita tuh nggak boleh mendiagnosa diri sendiri, harus tetap ke dokter dan diberikan penunjang-penunjang yang lainnya seperti laboratorium, tes-tes yang lainnya, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih sudah menonton Temanku Sehat. Tetap dukung kami ya dengan cara like, share, and comment, dan juga subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Bye-bye.